Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang konsep di mana ada pertikaian, ada perselisihan, maka pada dasarnya ada itu mementingkan adanya inilah yang dimaksud mendamaikan yang memang sedang berseteru. Dalam hal ini tentunya kaitannya dengan harta, bukan kaitannya dengan perdamaian yang selain harta, tapi dengan menggunakan harta. Oleh karena itu, secara bahasa sulah adalah qat'ul munaza'ah, memutus perselisihan, memutus perseteruan. Wa syar'an akun yang suruh bihi Jadi sulah itu hukumnya sah disertai dengan adil. Sulah yang diartikan perdamaian diangkat untuk mengarah pada perdamaian dari di antara kedua belah pihak itu kaitannya dengan harta. Jadi ada orang yang mengaku pada orang lain atau hubungannya itu adalah berupa harta. Adalah sesuatu yang sudah jelas terkait dengan itu. Kama afdo ilaiha ail amwal. Begitu juga di dalam masalah yang bisa mengarah pada harta. Contoh misalkan kaman sabata lahu ala saksi usul yang sudah divonis kemudian dari ahli waris pihak yang atau dari pihak keluarga korban yang mendapatkan kisos berdamai saja, sudahlah disulah saja. Sulahnya dengan mengganti rugi berupa harta, ya, alamalin, dengan menggunakan lafaz ungkapan sulah perdamaian. Bagaimana seperti itu tadinya dia mendapatkan sulah, dia terbebas karena dari pihak keluarga korban itu meminta ganti rugi berupa harta saja dengan menggunakan ungkapan sulah, ya, menggunakan ungkapan terkait dengan perdamaian itu, ya. Maka yang seperti itu sah, ya, yang seperti itu sulah yang seperti itu sah karena memang pada dasarnya walaupun memang kisos itu tidak ada kaitannya dengan harta, tetapi kemudian mengarah kepada harta. Ya, sejatinya memang bukan akad harta, tetapi akhirnya mengarah kepada harta. Itu juga termasuk bisa dengan menggunakan akad sulah. Akad sulah inilah kemudian sah. Tetapi kalau misalkan transaksi dari akad yang kisos pindah kepada harta dengan akadnya modelnya jual beli, jadi saya jual nyawanya dengan kamu bisa menjual nyawamu dengan harta, misalnya.
Nah, kalau caranya modelnya akadnya jual beli, yang seperti itu tidak sah. Tapi kalau akadnya sulah sah. Ya, jadi kalau ada orang terdakwa kisos, dia sudah divonis oleh hakim mendapatkan hukuman kisos. Kalau kemudian dari pihak keluarga korban itu menyatakan sulah dengan akad sulah, maka akad itu sah. Tetapi kalau dengan ungkapan jual beli, nyawa dari terdakwa yang divonis kisos itu biar dijual dengan. Maka kalau misalkan modelnya akad, kalau akadnya itu sudah, bismillah, tergantung bagaimana niat atau tujuan dari akad itu. Allah itu nawani ibrohun wa mu'awadhatun. Sulah itu ada dua macam, ada sulah ibroh, ada sulah mu'awadhah. Fal ibra'u ay sulhuhu iqtisaruhu min haqqihi aidainihi ala ba'di. Yang namanya sulah ibro' adalah akad sulah akan mendamaikan sebagian dari hutang yang berhak dia terima. Biasanya dipakai pada hutang. Kemarin juga yang kita bahas terkait dengan roh, ya gadai itu juga aslinya berkaitan dengan hutang. Awalnya hutang, kemudian agar supaya orang yang berhutang itu merasa nyaman kita berhutang kepadanya, akhirnya kita gadaikan sebagai jaminan dari hutang yang kita hutang kepada orang itu, kita gadaikan misalkan apa barangnya. Kalau misalkan motor, ya berarti motor sebagai barang jaminan hutang itu. Kaitan dengan hutang, jadi juga sulah bisa dikaitkan dengan hutang. Dengan model sulah ibroh. Dia hanya mengambil separuh hutang yang berhak diterimanya. Contoh, ada orang si A, misalkan itu, hutang kepada B, hutang 1 juta. Jadi si B kemudian dia mensulah dengan apa? Idza salahahu dal alfi alladzi lahu fi dimmati sahsid ala khamsimi'atin minha fa ka'annahu qala lahu a'tini sami'atin wa abra'tuka min khamsimi'atin. Jadi ketika ada orang akad sulah 1 juta gitu ya. 1 juta yang menjadi tanggungan seseorang. Jadi tadi A berhutang kepada si B 1 juta. Kemudian dari pihak si B yang memberikan hutang kepada si A itu mensulah dengan cara melakukan akadnya itu hanya mengambil 500.000 dari si A saja. Jadi seolah-olah dia itu mengatakan berikan aku 500.000, bebaskan 500.000 yang lainnya. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi mengakad sulah hanya setengah dari hutang yang berhak ia terima. Dari pihak orang yang menghutangi itu membebaskan separuh dari hutang yang berhak dia terima. Wala yajuzu bimakna la yasihu la ta'liquhu ay ta'liqu sulhi bimakna ibroh ala syar'i. Tidak diperbolehkan, tidak sah menggantungkan sulah, ya, menggantungkan sulah yang berupa sulah ibroh ini, yang berupa sulah yang dari sisi ibroh, yang versi ibroh itu digantungkan dengan suatu syarat. Tidak boleh ada menggantungkan sulah ibroh dengan syarat seperti misalkan orang mengatakan jika datang awal bulan maka aku melakukan akad sulah. Ini namanya menggantungkan sulah ibroh. Itu yang tadi yang mengambil setengah saja.
mengambil setengah dari semestinya dia mendapatkan 100%, dia hanya mengambil 50% lagi. Dia kemudian selanjutnya yang kedua, aku awal Anit jangan alaihi lalu dari kawasolah aku benar alam ayat itu kemudian dan minta oleh rumah saya mau saya ambil lagi ya, mau diambil tetapi dia mengatakan saya sulah rumah ini dengan pengganti apa. Nah biasanya sulah ini lebih rendah, penggantinya lebih rendah, bukan lebih rendah. Sulah saya ganti dengan motor, ganti dengan motor. Jadi di sulahnya itu sini motornya, mobilnya silakan saja, sini motornya saja. Ini namanya yang semestinya dia ngambil mobil itu, tapi dia mau mengambil udah motornya itu bawa sini, motor kamu yang gunakan itu buat saya. Itu namanya sudah modelnya mu'awadhah, ada pengganti dari apa yang mestinya si orang itu berhak untuk mendapatkan barang itu. Dan misalnya tadi yang apa hutang 1 juta, sini itu saja sepeda anak-anak saja. Kalau sepeda anak yang bekas gitu kan 500.000 lah, hutangnya salah 1 juta. Ya, yang apa hutang 1 juta itu saya ambil saja buat saya saja sebagai sulah dari 1 juta itu. Nanti namanya sulah jadi alaihi ala hadha sulh bay'i, pada sulah yang kaitannya dengan muawadhah berlaku untuk jual beli. Dalam contoh dia mengganti barang yang semestinya dia dapatkan tapi diganti dengan yang lain, itu seolah-olah dia itu menjual barang yang semestinya dia dapatkan dengan barang pengganti itu. Kalau tadi ya misalkan mobil, itu kan mobil saya, ya sudah, itu mobil saya itu buat kamu dan motor, saya ambil motornya saja. Yaitu seolah-olah itu berarti menjual mobil dengan motor. Ya, jadi hukumnya itu seperti halnya jual beli. Itu untuk akad muawadhah, ya, akad sulah yang muawadhah itu adalah modelnya seperti dengan berlaku hukum jual beli. Oleh karena hukumnya itu seperti hukum jual beli, wahina idzin fayathbutu fil musalahi alaihi ahkamul bai'i karroddi bil aibi wa man'it tasarrufi qabla qabdi. Oleh karena tadi akad sulah muawadhah itu berlaku hukum jual beli, maka hukum-hukum jual beli pun diberlakukan pada barang yang akan diakadi sulah dalam bentuk sulah muawadhah tadi. Seperti contoh hukum jual beli itu seperti contoh arad
bil aib, yaitu mengembalikan barang yang ada cacatnya. Jual beli kan juga sama ya. Orang sudah membeli barang, tapi ternyata terbukti bahwa barang itu cacat. Nah, itu nggak bisa dong, dikembalikan lagi boleh. Atau orang itu dicegah tasarrufnya sebelum diterima barangnya. Sebelum diterima barangnya dilarang untuk mentasarrufkan hartanya itu. Nah, itu juga termasuk di antara hukum jual beli dan beberapa hukum jual beli yang lain. Itu diberlakukan pada akad sulah versi yang muawadhah, versi yang kedua, muawadhah. Itu sama persis seperti hanya walau sholahahu ala ba'dil al-mudda'i fahibbatun. Sekarang kalau misalkan ada akad sulah, dengan cara apa? Dengan cara mengambil sebagian barang yang dituntut, maka disebut dengan hibah. Maka disebut dengan hibah yang dia lakukan pada sebagian harta yang dia tidak ambil. Sehingga di dalam hibah ini berlaku hukum hibah yang dijelaskan dalam bab hibah. Nah, sulah ini namanya sulah aqiqah. Hampir sama dengan sulah yang tadi, sulah yang pertama ya, sulah ibro, tetapi dia hanya sebagian. Ya, sebagian itu ya sebagian kecil ya. Kalau yang sulah ibro itu kan sebagian itu betul-betul ba'din, ya, ba'dinnya itu betul-betul 50% lah. Ya. Kalau ini mengambil sebagian yang sedikit dari barang yang diambil. Nah, maka berarti barang yang tidak diambil itu namanya hibah. Atau sebaliknya, lebih banyak misalkan gitu. Jadi kalau misalkan 1 juta diambilnya itu 800, berarti yang 200 itu adalah hibah kepada orang yang berhutang kepadanya. Ini hibah yang sisa yang tidak diambil. Nah, sulah yang semacam ini namanya sulah aqiqah. Itu ada sebagian barang yang memang dituntut sebagian saja. Nah, seperti ini sebagian banyak atau sebagian kecil. Wa yasihu bilafzil bai'i lil baqi al maktub kita ayyabi'ahu al aina al mudda'a. Tidak sah menggunakan ungkapan jual beli pada sebagian diambil ya, ditinggalkan, seperti misalkan berarti sah ya, tidak sah menggunakan ungkapan menjual pada sebagian hak yang ia ambil karena seolah-olah ia menjual barang yang dia tuntut dengan sebagian barang itu. Jadi tidak menggunakan ungkapan lafaz jual beli. Karena ini sulah ya, kalau sulah itu tadi menggunakan sesuatu yang karena mirip dengan sulah ibro, maka tidak boleh menggunakan ungkapan jual beli. Tapi kalau yang sulah mirip dengan sulah secara umum akan jual beli. Kemudian selanjutnya wa yajuzu lil insan al muslim ayyushri'a bi dhammi awwalihi wa taslimahu rawshanan sama aidan bil janahi wa rumahnya, atau bahasa istilahnya itu mengeluarkan kayu yang ada di atas tembok. Jadi atap rumahnya yang tembok itu bukan atap yang genteng ya, yang semacam tayon ya, semacam tayon, kemudian dikeluarkan ke jalan umum yang kemudian dengan syari. Kalau jalan umum itu banyak anak syari, ya. Hanya kalau misalkan
jalan apa? Pakainya syari. Syari. Jalan yang memang itu biasa dibuat dengan syarat tidak mengganggu orang yang jalan di bawah rumah yang akan diperlebar, dimajukan. Ini boleh-boleh saja. Di tanah itu kan tanah, kalau tanahnya tanah jalan, rumahnya saja. Dia melebarkan atapnya, melebarkan atapnya, dikeluarkan ke arah jalan. Boleh apa tidak? Boleh, asalkan tidak tidak membuat rendah, tetapi ditinggikan sehingga orang tidak kejedot lainnya. Ataupun kalau mobil yang memang standarnya bisa masuk. Tapi kalau misalnya memang mobil yang tinggi banget ya, barang-barang bawaan tinggi yang standarnya nggak boleh seperti itu, ya berarti itu nggak masalah. Kalau misalkan ini kejedot ini. Nah, tapi kalau misalkan itu terlalu bawah dan pada standarnya itu akan mengganggu, maka tidak diperbolehkan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud bahwa menutup jalan itu tidak boleh. Ya, menutup jalan, menutup boleh, tetapi asalkan tidak mengganggu orang. Makanya kalau misalkan ada jalan dan jalan itu biasa dilalui oleh banyak orang, ya setidaknya dilihat dulu ada jalan alternatif ataukah tidak. Kalau tidak ada jalan alternatif, maka jangan ditutup total, karena itu akan mengganggu jalan orang lain dan itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan masih bisa diakses jalan itu, maka masih boleh, asalkan bahasa tidak mengganggu atau tidak membuat orang itu mendapatkan kerugian dari apa yang ada. Itu seperti itu aturan syariat. Karena pada intinya bahwa itu mendatangkan kemaslahatan itu pasti syariat. Tapi kalau mendatangkan mudarat, mendatangkan kesulitan bagi orang lain, maka tidak punya syariat. Wa tabarra'a al-mawar ayyaduna ala rasulillah akan yang kemudian kalau misalkan dia itu muatan yang standar. Ya. Jadi kalau misalkan mobil box itu masuk, tapi kalau mobil box tidak masuk, beda kalau ada mobil boxnya itu ada lagi barangnya, itu tukar lagi. Nah itu berarti nggak bisa lagi, berarti nggak normal, kan biasa berubah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah muatan yang digunakan itu adalah al-hamulah al-ghalibah, muatan yang memang itu pada umumnya standarnya seperti itu muatannya. Jadi, ya mobil truk itulah ya gambarannya. Jadi mobil truk itu kan sudah standarnya, sudah standar. Jadi, kalau misalkan ada mobil truk yang masih boleh lewat, ya di situ ada penghalang. Ya, mobil box itu tidak bisa lewat. Boleh, itu mengganggu, dinyatakan sebagai sesuatu yang mengganggu. Wa in kana at-tariq an-nafi mamarru fursanin wa qawafila fal yurfa aroshan. Jika jalan itu termasuk jalan umum, ya jalan yang biasanya dilalui oleh, kalau dulu ya kuda dan unta, karena orang-orang yang berlalu lalang itu adalah orang-orang yang naik kuda atau naik unta. Sekarang itu ya tadi jalan yang biasa dilalui oleh bis, oleh truk. Kalau yang standarnya gang gitu ya, itu bukan jalan yang umum ya, bukan umum banget, tapi jalan yang ya jalan gang lah. Tapi kalau jalan ini lebih lagi, lebih jalan raya, ya, jalan raya, maka atap yang kemudian diperlebar ke arah jalan itu harus ditinggikan
sesuatu yang ada di beberapa mobil-mobil muatan itu adalah ini lebih tinggi lagi berarti tergantung jalannya ya. Karena orang itu dalamnya nggak boleh egois. Walaupun ya caranya diberikan kemudian mengganggu jalan pejalan yang biasa melewati jalan. Akhir ini tidak boleh narosya, tidak boleh. Ijazah lahu al-quru original, maupun memang yaitu boleh ya. Yang rumahnya tidak boleh karena dia atau begini itu kan orang kafir hidup di negara muslim yang memang mereka itu mendapatkan hak perlindungan dan sayap ke arah jalan sama sekali tidak di baik itu dia roshannya itu atau atap rumah yang dilebarkan itu mengganggu jalan atau tidak. Tidak boleh. Ini dia hidup di walaya juzu isyra'u roshan darbi musyarak illa bi syuraka. Itu darbi. Kalau misalkan ada penghuni rumah yang biasanya para rumah ya penduduk yang rumahnya padat. Nah itu kan biasanya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu saling membutuhkan. Tapi ada jalan kecil ya, menuju pada pada jalan umum. Jadi ada jalan yang memisah antara rumah. Jalan itu mustarok. Rumah yang satu menggunakan jalan itu dan rumah yang satu dia tidak boleh melebarkan atap rumahnya ke jalan yang memang oleh banyak orang. Yang padat penduduk yang jalannya itu maka bagaimana caranya? Dia harus mendapatkan izin dari sekitar yang terdampak pelebaran atap rumah itu. Tidak boleh asal sembarangan. Boleh. Tapi kalau mengganggu, ini kan masuk mengganggu yang dampak akibat dari atap rumah yang kemudian dilebarkan. Maka cara sulapnya adalah dengan cara meminta izin kepada masing-masing orang yang menggunakan gang itu. Wal muradu bihim man nafaza babu dari minum ila darbi. Yang dimaksudkan dengan orang yang saling menggunakan gang itu adalah yang rumahnya langsung terhubung pada gang, sehingga tidak lain dia keluar ya mesti melewati gang itu. Beda kalau misalkan gang itu sebenarnya adalah jalan alternatif, bukan jalan utama. Orang keluar rumah itu pasti melewati gang. Nah itu yang dimaksud dengan asyuroka tadi, ya, sehingga dibutuhkan izin dari masing-masing orang yang terdampak seperti itu. Misal dia malah sokohu menuji daruhu bila nufufi babin ilaihi. Berbeda dengan orang yang tadi mungkin banyak pintu dia. Jadi ada pintu samping, ada pintu belakang, ada pintu depan. Utamanya pintu depan, dan pintu depan itu nggak melewati gang yang tadi. Itu
sulah di dalam makanya itu asalkan tidak mengganggu orang yang lewat di situ nggak masalah. Tidak perlu izin, nggak masalah. Asalkan pelebaran atap rumah itu tidak mengganggu kalau ada orang yang jalan di gang itu. Dan memang gangnya itu bukan gang utama ya, karena beberapa rumah yang ada di situ itu hanya jalan alternatif saja. Ya. Tetapi sebenarnya ada jalan utama yang kemudian mereka lewati dan itu nggak ada kaitannya dengan tadi pelebaran atap rumah itu hanya gang. Maka yang seperti itu tidak perlu izin, minta izin, tapi cukup aturan awal yaitu tidak mengganggu jika ada orang yang melewati gang. Kemudian wa kullun minasyuraka yastahiqu al-intifa' min babi dari ila ra's darbi nama layali akhir dar. Masing-masing orang yang punya kepentingan untuk melewati gang mulai dari pintu rumahnya sampai pintu masuknya itu berhak memanfaatkan gang itu. Jadi orang yang rumahnya itu saling berhimpitan dan itu ada gang di situ, maka bisa memanfaatkan gang itu mulai dari pintu rumahnya sampai pintu masuknya. Dia bisa gunakan untuk pemanfaatan bersama gang. Tidak hanya gang itu hanya untuk pribadi satu rumah, tapi orang yang akan mulai dari diperbolehkan memajukan posisi pintu rumah yang akan memundurkan posisi pintu rumah kecuali dengan izin orang yang berada di tempat yang saling menghubungkan antar rumah. Sekiranya mereka tidak membolehkan, maka mereka tidak boleh. Kalau maju boleh, ya. Kalau maju yang kemudian akan maju dan menuju ke gang boleh, ya. Tapi kalau mundur itu nggak boleh. Rumah-rumah sekitar, warga sekitar yang kalau memang orang-orang di situ rumah itu mundur sampai gang, kalau maju tidak yang maju boleh, tetapi kalau yang mundur orang yang ada pada sekitar rumah terdampak yang tadi ya, warga yang sekitar yang rumah. Wahai kuliah bila takhir masalah paling sokan. Dan kemudian kalau misalkan gimana ini tidak saya membutuhkan menolak, tapi kemudian gimana kalau saya sulah, saya ganti dengan harta. Itu masing-masing orang yang sulah perdamaian akan damai dengan harta. Masing-masing rumah dapat bagian 10 rumah dapat masing-masing 2 juta, 20 juta misalnya, dengan posisi yang mulai sekiranya mau tidak mau dia harus memberikan tapi sementara orang yang di sekitarnya, warga di sekitar itu tidak setuju dengan posisi rumahnya, silakan
posisi itu mundur, termasuk diantaranya akad sulah. Karena kita ini kan hidup bersama, inilah menjadi salah satu alternatif yang tentunya kaitannya dengan prinsip utamanya adalah masing-masing saling memberikan manfaat. Kalau ada orang dari yang transaksi itu ada yang dirugikan, yang merugikan dan sebagainya, itulah yang tidak sesuai dengan tidak diperbolehkan sah. Itu ya materi acuan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.